Oke. Nah, intinya jadi you are what you eat, kalau kita terjemahkan secara bebas itu adalah kamu adalah apa yang kamu makan. Maksudnya seperti apa? Ada yang bisa berbagi nih, bantu Kak Hafiz? Nggak apa-apa. Ini kebetulan pesertanya masih 33, nggak ada yang kenal, jadi malas salah juga nggak apa-apa. Tapi kalau benar, siapa tahu dapat door prize-nya nih dari Kak Lisna. Jadi, ada pepatah yang mengatakan bahwa kamu adalah apa yang kamu makan. Jadi, sebenarnya ketika sesuatu dalam hal ini adalah makanan atau minuman ketika ke tubuh kita, maka dampaknya akan luar biasa terhadap tubuh kita. Misal bandingkan seseorang, misalkan siswa nih, pelajar pas jam istirahat ke kantin, tiap jam istirahat, tiap hari belanjanya adalah mie instan. Apa bedanya dengan anak yang tiap hari tidak makan mie instan, tapi makannya sayur, makannya daging, makannya ayam, dan makanan-makanan yang bergizi? Pasti akan kelihatan bedanya dari tubuhnya, dari apa namanya ya, dari penampilannya, bahkan dari semangatnya belajar saja itu pasti akan kelihatan orang yang mengkonsumsi konsumsi makanan-makanan sehat. Maka dari itu ini penting sekali untuk kita pahami juga, berhati-hatilah dalam mengkonsumsi sesuatu karena apa yang kita makan itu akan berdampak besar terhadap tubuh kita. Ya mungkin hari ini sehari, 2 hari, 3 hari tidak kelihatan, tapi dalam hitungan bulan, hitungan tahun itu pasti akan kelihatan bedanya. Dulu kalau ke Hafiz, Hafiz apa Hafiz ya bebas aja ya. Kalau Kak Hafiz dulu pas zaman SMP, SMA, mungkin Lisna juga, Bu Lisna menyaksikan juga ya dulu kurus banget kayak gitu. Karena malas makan. Yang kedua, makanannya kesukaannya pokoknya mie instan. Tiap jam istirahat makan mie instan gitu. Sampai kuliah pun, waduh, zaman kos itu luar biasa deh. Pokoknya makanannya itu adalah makanan pokok mahasiswa perantauan. Jadi akhirnya kurus banget kayak gitu. Kalau kuliah bawaannya ngantuk, nggak semangat gitu. Tapi menjelang ke sini, menjelang makin makin tua, makin semester akhir, makin sadar, ternyata makanan itu berpengaruh besar gitu. Sedikit makan sayur walaupun sebenarnya nggak suka gitu. Apalagi banyak makanan-makanan apa namanya ya, makanan cepat saji, Kentucky Fried Chicken dan segala macam itu rasanya luar biasa, harganya murah, aduh sangat menggoda, tapi ternyata dampaknya tidak terlalu bagus untuk kesehatan. Nah, bicara tentang ini, tentang kesehatan, kita akan bicara tentang pas banget nih hari ini temanya tentang jamu dan kosmetik aman, isi emas gitu. Maksudnya apa ya kira-kira ya? Kalau isi emas itu artinya apakah itu sebuah kewajiban? Bani kira-kira apa? Ya pasti ada, harus ya. Tapi pertanyaannya, kenapa kita menggunakan jamu dan kosmetik aman itu adalah kewajiban? Nah, mari kita coba deh diskusikan. Nah, yang pertama di sini karena modelnya, karena acaranya ini adalah kita sharing, artinya kita berbagi pengalaman. Namanya pengalaman itu di sini sejauh ini ada 34 orang, artinya 34 pengalaman, 34 manusia yang pengalamannya juga berbeda-beda. Mungkin saya sudah pernah mengalami, belum tentu Bapak Ibu mengalami, atau anak-anak sudah mengalami, saya belum mengalami. Nah, kita mari berbagi agar pengalaman baik itu diterapkan dan pengalamannya cukup jadi pelajaran untuk kita semua. Sekarang bicara tentang pengalaman nih, pengalaman menggunakan kosmetik. Kita sudah tadi itu ya sudah disinggung ya kosmetiknya seperti apa. Ini saya mau tanya dulu nih dari beberapa yang ada di sini. Sudah pernah pakai kosmetik apa sih? Nah, kira-kira ada yang bisa membagikan ceritanya? Ini tulisnya, kira-kira kita boleh sebut merek nggak ya di sini ya? Oh, silahkan. Jadi biar kita bisa saling share-share juga ya. Oke, kalau tadi ya yang pakai kosmetik merek luar negeri, merek Rusia, mungkin merek Perancis atau merek yang negara-negara lain,
Siapa tahu ini ada istilah merek-merek baru yang belum kita kenal. Nah, boleh dong bagikan pengalaman ini kita semua nyalakan mikrofon atau konten deh kayak gitu. Tuliskan pengalaman menggunakan kosmetik bapak ibu atau adik-adik pelajar sudah pakai kosmetik sih yang itu boleh tuliskan di kolom chat ya sambil nanti habis baca. Oke, ini sudah ada masuk kayaknya ya. Oh belum satu. Oke, kita tunggu dulu nih. Sudah pernah pakai kosmetik apa sih? Atau malah belum pernah pakai kosmetik apapun? Pasti pernah pakai kosmetik kayaknya ya, habis karena pasti kalau mandi gitu-gitu. Pernah pakai kan? Pernah Pak. Iya, ini kayaknya Bu Mas Lupa gimana Bu? Boleh ini tuliskan. Assalamualaikum Pak Hafiz. Oh, waalaikumsalam Bu Mas Lupa, lama nggak ketemu ya. Oh ingat tuh Pak. Oh iya dong. Kita ketemunya pas lomba ini Pak ya, lomba bikin video ya. Kalau Bu Mas Lupa gimana? Pakai pengalamannya apa nih? Landingman Kota Baru. Pengalaman kosmetik ya? Kosmetik. Ini harus disebut label kah atau nggak usah disebut label? Halo? Oh, bebas aja deh. Misalkan pernah pakai sampo gitu, atau pakai apa? Iya, kalau hanya wanita mah banyak ya dari ujung rambut sampai ujung kaki itu sudah ada dari merek-mereknya macam-macam. Ada olesannya lah gitu. Ini pengalaman yang mungkin lebih ke ini ya, dampak dari pernah ya, namanya juga belum begitu banyak ilmu masalah kosmetik. Jadinya pernah lihat punya produk temen nih, krim wajah lah gitu, krim malam, krim siang gitu. Katanya bagus, bikin muka glowing gitu. Ya belilah kan gitu, ikut beli. Ternyata kan namanya saya olahragawan ya, suka lari. Lah itu produk ternyata plek lah keluar. Karena dulu itu kan belum begitu sangat selektif masalah kosmetik. Ternyata nggak ada yang izin nggak ada. Ada kan yang krim-krim yang bulat-bulat gitu, krim malam, krim siang yang dijual gitu. Nah itu kan nggak ada izin bentuknya, tapi dia kan cepet tuh mengglowingkan kulit. Cobalah itu. Tapi ternyata kan ini saya kan olahragawan, umur tuh terus tiap pagi umur sore juga. Akhirnya plek lah. Jadi nggak berani lagi pakai yang kayak gitu. Biar mahal nggak apa-apa deh. Yang penting ada izin BPOM-nya aja dulu kan, halal izin BPOM dah. Biar aja mahal, nggak usah cari yang murah deh, yang cepet-cepet. Biasanya mahal kan agak lambat ya pembuktiannya, tapi ya aman lah. Mungkin itu aja. Luar biasa. Terima kasih Bu Mas Lupa tadi pengalamannya berbagi. Jadi kalau memang secara kalau kita lihat jenis kelaminnya, biasanya kalau kaum hawa, ibu-ibu atau remaja putri itu banyak sekali nih jenis kosmetiknya. Tapi kalau misalkan laki-laki, apakah tidak pakai kosmetik gitu? Karena selama ini kan image kita dengar ketika kosmetik paling juga bedak kayak gitu kan. Buat lipstik, buat apa tuh namanya tuh yang pakai alis, mata segala macam. Laki-laki kan nggak perlu lah kosmetik. Ternyata setelah penjelasan tadi sekilas juga saya dengarkan dari Pak Fahmi bahwa ternyata kosmetik itu semua yang kita pakai zat-zat bahan-bahan yang kita pakai di luar tubuh gitu. Artinya apa? Laki-laki juga perlu pakai kosmetik. Contohnya misalnya nih, kalau saya dari rambut dulu pakai sampo, pasti laki-laki perempuan semuanya pakai sampo gitu kan. Ini gambar sebagai ilustrasi aja ya. Biasanya karena kalau mandi rambutnya emang dibentuk-bentuk kayak gitu biar kayak Dragon Ball. Dari kepala kita
laki perempuan semuanya juga kita pasti pakai sampo. Saya pakai sampo. Kebetulan kalau samponya ini juga perlu perawatan khusus karena tipe-tipe yang ketombean. Dan sayangnya karena apa namanya ya, karena saya punya kepala yang berketombe, suka ganti-ganti sampo. Jadi sejak SMA itu sampai sekarang rambut ini walaupun masih muda, umur 20-an ya, masih muda, tapi rambut ini udah kayaknya ada beberapa ubannya. Nah, kayak gitu mungkin nanti perlu konsultasi juga nih dengan Bapak Ibu apoteker dari Badan POM atau dengan dokter kepala, dokter kulit gitu. Karena ketika kita ganti-ganti sampo, ini ada iklan Ronaldo. Waduh, keren banget Ronaldo pakai sampo yang merek A, merek C misalkan. Langsung pakai. Tiba-tiba di iklan, kayaknya nih dari Agnes bagus juga nih samponya, ganti lagi kayak gitu. Apalagi zaman kuliahan, ekonomi lemah, maksudnya agak susah kayak gitu ya. Curhat ya. Sampo botolannya, belinya sampo saset gitu. Sampo saset bagi 2. Kadang-kadang mereknya apa, punya temen dipakai gitu, ganti-ganti. Akhirnya apa? Dampaknya luar biasa di usia muda, belum tua, belum 30, belum 40, belum jadi kakek-kakek, bahkan belum kawin. Tapi rambutnya udah banyak ubanan. Nah, katanya sih itu gara-gara kebiasaan buruk untuk ganti sampo. Nah, ini juga apa namanya, selain kita pakai kosmetiknya aman, cara penggunaan juga sepertinya kita harus benar-benar perhatikan. Kemudian kalau yang ini kelihatan kayaknya. Nah, yang ini katanya sih benar nggak? Benar atau tidak? Ini beberapa yang kartun yang saya tonton di Instagram, di YouTube, katanya kalau cewek itu apa namanya ya, telaten banget ya gitu dalam penggunaan kosmetik. Jadi pertama dari ujung kepala dulu, lanjut ke muka, lanjut ke gigi, lanjut ke bawah kayak gitu. Kalau laki-laki mah langsung aja gitu, pakai sabun gitu kan, sabun mandi, sabun batangan yang dipakai sampai ke badan, ke ketek gitu, dikasih lalu apa namanya, dipakai ke muka, bahkan dipakai ke rambut sekalian. Nah, kadang-kadang yang kayak gitu juga perilaku kita ternyata justru membuat berdampak buruk untuk tubuh kita. Untungnya sekarang enggak gitu. Tapi kalau bisa nanti misalkan ada sampo ya kosmetik untuk rambut ya rambut aja gitu, muka untuk muka aja, jangan kayak Pak Hafiz gitu ya. Nah, jadi share dikit. Ini agak mirip ya sama yang sebelah ya, foto sebagai ilustrasi aja, kembaran. Jadi dulu pernah ada cerita dulu pas SMA saya pakai kosmetik. Kayaknya pas awal-awal masa puber, pas SMP, lanjut ke SMA, kayak gitu, itu dulu jerawatnya parah banget. Dan karena zaman dulu itu tahun 2000-an, itu kan tidak sebebas sekarang, kita punya HP, kita bisa apa namanya browsing, nonton di YouTube, review skincare segala macam. Kalau zaman dulu, pas saat Hafiz masih muda, masih zaman sekolah kayak gitu, itu kita informasi tentang apa sih kosmetik atau skincare yang bagus, kita tidak semudah sekarang mendapatkannya. Nggak ada tuh zaman dulu misalkan ada Zoom dari Badan POM menjelaskan kosmetik yang bagus seperti apa. Jadi akhirnya dulu sempat saya pakai apa namanya jerawatan, kemudian ada iklan di TV, ini bagus nih untuk menghilangkan jerawat, mencerahkan dan segala macam. Carilah di warung, di pasar. Ternyata habis beli, ternyata pengennya sih seperti sehabis pakai seperti jadi yang kayak di iklan yang ini nih, kayak ganteng, putih, glowing kayak Korea kayak gitu, dengan harga yang murah, pakai krim anti jerawat, krim memutihkan 20 ribuan gitu. Ternyata setelah itu jadinya seperti apa? Ada fotonya nggak ya? Oh nggak. Jadinya ternyata luar biasa. Aduh, saya pakainya yang jerawatnya 1 hari 1 kali pakai, 2 kali pakai, emang kayaknya kelihatan agak berkurang gitu. Nggak, tapi setelah 1 minggu, 2 minggu pemakaian, dampaknya jerawatnya malah bekas-bekasnya menjadi menghitam dan hitamnya di mana-mana. Itu padahal saya masih muda. Nah, jadi ketika adik-adik nih dari SMP, dari SMA, dari universitas, dari mahasiswa, kalau misalkan ketemu nih harga yang murah, jangan selalu tergiur, benar-benar dicek dulu kayak gitu. Dan sebenarnya dengan kita beli kosmetik,
beli sampo, beli sikat gigi, sabun cuci muka, atau luluh dan segala macam, itu kita yakin nggak dengan manfaatnya? Kita harus tanyakan diri ke diri sendiri, atau kita cari informasinya itu tahu dari mana bahwa manfaatnya itu beneran terbukti kayak gitu. Jangan sampai hanya dengan dari iklan kita percaya kayak gitu. Karena ketika kita wajah kita cuma satu, rambut kita, kulit kita, semua itu cuma satu, ketika rusak, maka itu susah banget dan bahkan tidak ada gantinya lagi. Jadi jangan dijadikan percobaan. Nah, dulu itu pernah pas SMP, pas SMA, karena saat itu saya ikut duta wisata di SMA kayak gitu. Jadi sering sering dipakai baju-baju daerah, kadang-kadang juga ada bupati datang nih dampingi di belakang kayak gitu. Jadi mau nggak mau kan kita dirias orang segala macam. Jadi kalau misalkan pengen kalau wajah yang biasa-biasa aja, kayaknya agak malu nih gitu. Jadi pengennya jadi good looking, pengen yang putih bersih gitu. Termakan iklan, kita nggak tahu nih bahwa ternyata ada zat yang hidrokinon itu ternyata tidak boleh seperti yang dijelaskan oleh Pak Fahmi tadi. Ternyata itu sangat berbahaya. Dan saat itu pas saya masih SMA itu ada iklannya gitu, mengandung hidrokinon 2% untuk memutihkan wajah Anda, jerawat hilang dan segala macam. Oh wah, cari ke pasar, beli. Ternyata dampaknya, kayaknya hampir kurang lebih saya pernah mengalami yang muka-muka yang seperti ini nih. Nah itu dampak buruk dari hidrokinon. Karena ternyata setelah sekian tahun berlalu, baru ternyata penelitian menunjukkan bahwa hidrokinon ini ternyata dampak buruk. Nanti boleh di searching aja itu dampak buruk merkuri atau dampak buruk hidrokinon, itu banyak sekali di Google dampak buruknya. Nah jangan sampai karena ketidaktahuan kita akhirnya kita langsung sembarang mencoba apapun kosmetik yang kita tidak tahu manfaatnya, kita tidak tahu bahan-bahannya, kandungannya apa, tahu-tahu langsung kita pakai ke wajah kita yang pemberian Tuhan yang hanya ada satu di dunia ini yang tidak ada gantinya, karena bahaya sekali. Benar sekali kata Bu Masrufah tadi yang sudah disampaikan beliau, katanya memang krim-krim yang bagus dan kosmetik yang bagus itu kadang-kadang hasilnya agak lambat gitu. Kita pakai sehari kok belum ada ya, apalagi kalau misalkan untuk mencerahkan atau mengurangi kerutan atau mengurangi jerawat, hitam, pori-pori dan segala macam, dipakai sekali itu belum tentu hasilnya kelihatan gitu. 2 kali dipakai belum kelihatan, 3 kali, hari demi hari, sebulan, 2 bulan, belum tentu hasilnya kelihatan kayak gitu. Tapi ada nih yang kita lihat di Shopee misalkan, di Tokopedia atau di marketplace yang jualan, itu baru diolesin sekali, langsung dibandingkan antara tangan sebelah yang diolesin ini, itu langsung berubah kayak gitu. Kayaknya dampaknya kelihatan banget, signifikan banget. Padahal ternyata dampak yang segitu yang luar justru efek sampingnya luar biasa. Jadi kita ini harus kesadaran kita untuk menggunakan kosmetiknya harus kita benar-benar kita tekankan. Itu tentang pengalaman saya menggunakan kosmetik ya. Jadi sampai sekarang benar sekali yang Bu Lisna dan Pak Fahmi bilang tadi bahwa yang penting kita pakai dari badan POM dulu lah, apalagi misalkan untuk kulit wajah atau bagian-bagian yang sensitif di tubuh kita, lebih baik kita percayakan dengan ahlinya saja. Betul, kita nggak tahu nih, ketika kita membaca ini ada niacinamide, AstraZeneca segala macam kayak gitu dengan bahasa-bahasa yang istilah-istilah asing, kita nggak tahu kayak gitu karena kita masih SMA, kita masih kuliah, apalagi jurusannya bukan dari jurusan farmasi, bukan dari jurusan kesehatan kayak gitu. Daripada kita coba-coba dengan istilah asing yang kita tidak tahu bahannya apa, dampaknya apa, manfaatnya apa, langsung kita pakai, mending kita percayakan kepada Badan POM. Ketika Badan POM mereka punya orang-orang pintar di sana, mereka punya ahli-ahli yang luar biasa, mereka punya laboratorium, sudah dites, maka ketika Badan POM menyatakan ini aman, maka bolehlah kita pakai.
Ketika misalkan nih, saya pernah tuh pas kuliah, coba-coba diajak teman, ini ada namanya klinik baru buka, skincare, ini katanya untuk menghilangkan jerawat, dikasih facial, segala macam, harganya murah, cuma 40 ribuan, oke deh coba, kayak gitu. Setelah itu dipencet-pencet dan segala macam, dikasih krim siang, krim malam, cowok agak gitu ya. Agak pakai krim-krim gitu, tapi nggak apa-apa karena tujuannya pengennya biar jadi good looking, biar dulu kan tampil di depan umum gitu, dilihat sama anak-anaknya pengennya yang bagus gitu. Ternyata setelah pakai 1 bulan, karena saat itu kuliah libur 3 bulan, setelah itu kan kita pulang nih ke kampung halaman masing-masing, dan ternyata di kota baru, di kampung itu tidak ada kliniknya, tidak ada dokter yang dengan merek tersebut tuh nggak ada kayak gitu. Akhirnya saya nggak pakai, ganti deh gitu, nggak usah pakai krim malam, nggak usah pakai krim siang dan segala macam, beli yang di warung-warung aja kayak gitu, yang umum-umum yang biasa kita temukan. Yang merek P atau merek V gitu, pipa, Pons dan segala macamnya, itu yang beli di warung-warung aja. Ternyata apa yang terjadi, muka saya ini merah-merah, kemudian muncul jerawat yang lebih parah. Saya telepon nih yang dokternya ini, Pak, kenapa tiba-tiba kayak gini? Oh ternyata itu saya mengalami namanya ketergantungan. Gitu. Jadi biar wajahnya tetap seperti itu, tetap bagus, kita harus terus-menerus menggunakan produk dari klinik kecantikan yang itu. Itu sangat berbahaya sekali ternyata, karena menimbulkan ketergantungan. Saat kita ingin berhenti dari kosmetik yang kita pakai, ternyata kosmetiknya tidak ada, akhirnya malah justru hasil wajah kita kembali lagi dan bahkan lebih parah. Tapi kalau misalkan dilanjutkan, sempat juga nih dengar-dengar dari teman-teman, ini mengandung bahan yang ini, steroid, ada mengandung bahan apa kayak gitu. Kalau saya nggak ngerti. Kalau dilanjutkan justru akan terserap kulit dan merusak organ-organ tubuh. Aduh, itu bahaya sekali kayak gitu. Jadi sepertinya memang kembali lagi percayakan sama Badan POM. Kalau misalkan kata Badan POM oke, aman, tidak menimbulkan ketergantungan, maka sepertinya itu adalah kosmetik yang bagus yang bisa kita gunakan di sehari-hari kita. Begitu Bapak Ibu tentang kosmetik. Kira-kira ada tambahan yang mau berbagi lagi, atau misalkan punya pengalaman yang sama, siapa tahu kan pernah menggunakan kosmetik apa atau pasta gigi yang mana kayak gitu dari luar negeri. Dan itu sepertinya yang agak-agak berbahaya, mari kita hindari. Kalau tidak ada, mungkin kita lanjut lagi ya, karena ini ada 2 ya Bu Lisna ya. Ada yang pertama adalah kosmetik bagian luar. Nah, kemudian kita ada lagi satunya jamu yang bagian dalam. Nah, untuk jamu sepertinya pengalamannya sih agak personal, agak pribadi, karena kebetulan kalau tempat saya di Kota Baru itu tetangga banyak yang jual jamu kayak gitu. Jadi dari kecil kalau sore-sore ini ilustrasi aja ya. Mohon maaf nih Mbak Bule Jamu Gendongnya agak cantik dikit kayak gitu. Jadi karena tetangga-tetangga saya itu beberapa yang jual jamu, jadi dari kecil ketika mereka mau berangkat jualan, waduh saya yang pertama kali beli jamunya. Jadi ada beberapa jamu yang saya kenal, ada macam-macam namanya. Tapi kira-kira yang tadi juga banyak nih mau meluncurkan jamu sendiri, memproduksi jamu sendiri. Itu jamunya namanya apa sih? Kira-kira kalau misalkan boleh dibagikan, boleh nih. Sudah pernah konsumsi jamu apa? Adik-adik boleh, Bapak Ibu juga boleh, pakai mikrofon juga boleh gitu, atau mau ditulis di chat nanti saya yang bacakan juga boleh. Sudah pernah konsumsi jamu apa nih? Kak. Oke, boleh, silakan. Pernah minum jamu itu Janar sama kencur, sirih. Apa lagi? Oke, terima kasih Dian Permatasari ya, dari mana tadi? ITP Tarjun. Oke, ada jamu Janar, sirih, kencur, apalagi ya? Temulawak juga ada. Apalagi kalau dulu kalau di Jawa saya pernah minum brotowali, rasanya pahitnya luar biasa, tapi katanya manfaatnya bagus kayak gitu. Dan sejauh ini sih kalau kalau saya minum jamu, yang pertama itu karena rasanya gitu. Saya pernah
Bu Lisna juga pernah kuliah bertahun-tahun di Eropa kayak gitu. Ini saya yakin nih nggak ada yang jualan jamu kayak di Indonesia kayak gitu. Mungkin banyak yang manfaat-manfaatnya, ada apa namanya obat-obatan ini untuk menghangatkan badan, untuk menambah nafsu makan kayak gitu. Tapi hanya di Indonesia, hanya di sini kita bisa mendapatkan rasa yang luar biasa yang kita dapatkan dari racikan-racikan tradisional yaitu jamu gitu. Yang pertama sih nggak sebenarnya namanya anak kecil ya dulu ya nggak peduli ini maunya buat apa, buat biar sehat segala macam. Yang penting ketika rasanya apalagi beras kencur itu rasanya luar biasa enak manis walaupun agak bau-bau rempah-rempah, tapi ketika dituangkan di gelas apalagi ditambahkan ditambahkan es, waduh dinginnya diminum siang-siang itu rasanya luar biasa jamu beras kencur. Nah, kalau misalkan adik-adik tadi kayak Dian sudah pernah minum sirih, minum sirih ya? Kecil-kecil minum sirih, oke. Bagus ya. Udah tahu belum nih? Udah tahu belum nih Dian? Alasan minum jamu sirih itu buat apa? Menghilangkan bau badan, supaya nafsu makan. Oke. Oke. Menghilangkan bulu badan. Bulu apa tadi? Oh, menghilangkan bau badan ya. Oh ya, menghilangkan bau badan, benar nih ya. Oh, minum sirih, menambah nafsu makan. Bisa jadi karena kalau di anak-anak yang usia yang kayak gitu biasanya susah makan kayak gitu. Jadi ketika minum jamu katanya itu juga benar, itu sama persis dengan apa yang dikasih tahu sama bule jamunya, apa yang dikasih tahu sama ibu saya, orang-orang tua, ini nih susah makan, minum jamu kayak gitu. Alasannya sudah jelas kayak gitu. Tapi ketika apa namanya secara ilmiah seperti apa? Nah, yang ini nih. Oh, ada lagi nih dari Bu Siti Aminah dari SMK ya. Apa efek Kiranti bagi kesehatan? Kalau itu sepertinya saya belum punya ilmunya untuk menjawab. Nanti kita minta bantuan dari Bapak Ibu yang dari Badan POM aja ya, yang ahli farmasi ini untuk menjawabnya. Nah, ketika kita tahu nih alasan menggunakannya jamu sirih atau jamu beras kencur, katanya manfaatnya itu untuk menambah nafsu makan. Tapi kita yakin nggak dengan manfaatnya nih? Kita tahu dari mana bahwa yang itu benar-benar manfaatnya itu benar-benar asli. Jangan-jangan cuma mitos, jangan-jangan cuma sugesti. Nah, yang di sini kembali lagi kita harus berpatokan dari Badan POM. Yang ini informasi dari POM juga banyak sekali berita hoax, bacanya apa sih hoax ya, berita hoax itu tentang jamu-jamu apalagi di masa Corona, masa COVID yang seperti ini, wah ada yang bilang bahan ini itu bisa mengobati COVID, bahan ini bisa mencegah membuat kekebalan tubuh kita meningkat kayak gitu. Dan masalahnya karena jamu ini yang seperti yang dijelaskan oleh Pak Fahmi tadi itu ada beberapa yang tidak memiliki izin edar, apalagi racikan pribadi kayak gitu, dan itu sepertinya agak harus kita seleksi lagi yang mana yang yakin untuk kita konsumsi ke dalam tubuh, karena berbeda dengan kosmetik yang ketika kosmetik misalkan sari sampo, sejelek-jeleknya apa sih? Paling rambutnya rontok kayak gitu kan. Tapi ketika kita memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita, kita makan atau kita minum, ternyata racikan-racikan yang tidak sesuai, justru itu akan berpengaruh ke organ dalam kita dan sepertinya dampaknya akan luar biasa. Tapi berkaitan dengan yang ini sih, dengan konsumsi, ini agak sedikit sih beda dengan jamu. Dulu itu saya pernah ikut fitness ya, yang gym yang angkat beban 1, 2 kayak gitu buat membentuk otot. Nah, di situ ada kalau saya sih pakainya yang alami aja kayak gitu. Cuman memang hasilnya lambat banget biar bisa jadi berotot kayak artis-artis di TV kayak gitu. Nah, ada beberapa teman yang pakai pil, katanya ini bagus, ini sekali makan itu langsung kuat, ototnya langsung ngembang, langsung bagus kayak gitu. Namanya apa ya? Kalau nggak salah itu namanya steroid kayak gitu.
Dan itu ternyata ada dijual secara bebas, harganya murah. Kalau misalkan kayak jamu ya harganya 2.000, 3.000, 5.000 mungkin kayak gitu, atau pakai jamu tambah telur dan segala macam 10 ribuan. Tapi dengan yang pil steroid itu harganya murah, cuma 3 ribuan. Ketika kita makan, wah langsung kita kuat, badannya, ototnya itu benar-benar langsung kelihatan secara signifikan. Kayak gitu. Ternyata setelah beberapa tahun dikonsumsi oleh teman-teman Bapak yang di fitnessan itu, di teman saya yang di fitnessan, sekarang baru beberapa kelihatan ternyata memang dampaknya jelek sekali untuk tubuh. Sekarang ada satu orang yang katanya sih kena penyakit ginjal kayak gitu. Kemudian badannya sudah rusak nggak karu-karuan karena ingin mendapatkan hasil yang instan dengan bahan-bahan asing yang tidak terjamin keamanannya. Kayak gitu. Jadi entah itu kosmetik atau jamu, kita harus melihat segi keamanannya. Betul. Ini ada. Jadi Kak Hafiz, keamanan itu adalah nomor 1 ya. Betul sekali. Benar. Jadi kalau misalkan kita lihat dari judulnya, kalau judul kita pada pertemuan hari ini, jamu dan kosmetik aman, is it a must? Apakah itu adalah sebuah keharusan? Maka jawabannya adalah jamu dan kosmetik aman ini adalah terlepas dari berapapun harganya dia, yang pasti dia harus aman dulu. Aman dulu. Punya izin edar atau enggak. Gitu. Nah itu dia, lengkap sekali tadi ya dari jelaskan Bapak Ibu POM. Aman itu apa sih? Nah ada syaratnya kan ya tadi ya. Amannya betul. Ya, amannya mana sih? Ketinggalan. Yang amannya itu ada panduannya apa tadi Kak Lisna, Bu Lisna? Ada checklistnya tadi ya? Betul. Jadi dengan checklist kita bisa memastikan bahwa produk itu aman atau tidak. Jadi harus dipastikan kemasannya, labelnya, izin edarnya, dan masa kadaluarsanya. Kalau dia sudah melewati masa kadaluarsa berarti dia sudah tidak aman. Jangan sampai nih tergiur, misalnya beli di toko A dia harganya 50.000, di toko B harganya misalnya 10.000. Loh kok jauh lebih murah gitu. Ayo udah saya beli yang 10.000 karena saya mau hemat 40.000, tapi ternyata udah expired beberapa hari yang lalu. Jangan tergiur dengan harga yang lebih murah. Benar. Dan oh iya benar, baru ingat, kayaknya baru bulan lalu nih saya coba-coba, ini kan habis panas-panas, muka merah kayak gitu, cari-cari deh gitu di Shopee. Ini apa sih yang buat biar muka nggak merah, buat nggak gatal dan lupas gitu. Ternyata ada nih dari aloe vera, apa sih bahasa Indonesianya? Lidah buaya ya. Dari lidah buaya dari Korea. Dari Korea nih yang warna hijau, yang katanya itu dari Pulau Jeju ya. Iya benar, tahu juga nih, pakai juga deh. Iya. Itu kan kalau harga aslinya itu dari toko ofisial yang ada centangnya. Kalau di Shopee itu harganya sekitar 80.000. Ternyata namanya kita pengen yang murah ya, gratis ongkir kayak gitu. Yang cari yang lebih murah daripada toko-toko yang lain. Ternyata ada selisihnya itu harga luar biasa nih. Yang itu di satu toko yang termurah harganya 40 ribuan. Ya udah saya beli yang itu gitu. Ternyata memang setelah diceklik jauh banget bedanya, kelihatan memang bedanya kayak gitu. Izin edarnya nggak jelas, kemudian nomor badan POM dan segala macam nggak jelas, dan hasilnya ternyata juga nggak terlalu signifikan dibandingkan dengan produk asli. Ternyata pas cek di review di YouTube, itu adalah ciri-ciri kosmetik palsu. Ya, kebuang deh. Ya, kita harus hati-hati, betul sekali Kak. Maunya kita. Karena itu juga kita harus cek kemasannya. Apakah warnanya sama dengan yang ori atau tidak. Seperti itu. Kadang-kadang yang untuk kosmetik yang bagus itu ada tanda unik kayak gitu, bisa dicek. Kalau yang tiruan pakai pakai toples atau pakai bungkus yang asli tapi isinya sembarangan, itu ternyata malah kebuang 40.000 kayak gitu. Karena kita kita beli dan kita harus beli yang asli, beli baru. Akhirnya kan kita beli 2 kali. Itu syukur-syukur yang kosmetik yang kita pakai, yang palsu tadi itu dampaknya
nggak terlalu buruk. Kan banyak tuh pakai kosmetik palsu, Betul. memutihkan akhirnya kulitnya malah jadi terbakar dan segala macam. Itu akan Iya, karena apa yang kita gunakan Kak itu adalah aset bagi tubuh kita. Kita pakai kosmetik benar, apa, itu adalah yang kita investasikan untuk tubuh kita. Sama seperti, investasi. saya setuju dengan Kak Hafiz di slide pertama tadi bahwa apa yang kita makan itu adalah aset bagi tubuh kita. Sama seperti kosmetik, apa yang kita gunakan itu adalah aset bagi penampilan kita. Benar, karena tubuh kita cuma satu ya. Ketika yang Iya ini betul, rusak, karena kita cuma punya muka itu satu. muka satu, rambut satu, kulit satu. Ketika kita makainya sembarangan, akhirnya yang rusak ini, kalaupun harus periksa ke dokter, maka dampaknya akan yang pertama mahal, yang kedua Iya, karena menyakiti tubuh kita sendiri. biaya pengobatannya akan lebih mahal lagi. Biaya pengobatannya mahal. Jadi daripada kita pakai yang macam-macam, mending kita pakai yang jelas-jelas aman gitu. Jadi jamu dan kosmetik aman, it is a must. Ini adalah suatu keharusan. Nah, kenapa jadi keharusan? Yang pertama adalah ketika kita memilih kosmetik yang aman dan jamu yang aman, pasti kita mendapatkan hasil yang diinginkan. Saya pengen nih anti ketombe, nggak pakai dengan sampo, nggak ada lagi nih ketombe yang datang. Saya coba pakai yang sampo macam-macam, kayak gitu, yang merek-merek yang huruf-huruf Mandarin, katanya ini bagus, ini wala, tapi nggak ada nomornya. Justru kita yang pertama tidak mendapatkan hasil yang diinginkan. Pakai skincare yang katanya murah kayak gitu, tapi tidak aman, kita tidak akan mendapat walau mendapatkan hasil yang diinginkan, tapi ternyata dengan steroid atau dengan obat-obatan yang tidak aman, yang berbahaya, walaupun saat itu kita mendapatkan hasil yang diinginkan, tapi hasilnya hanya sementara, dan pada akhirnya nanti efek sampingnya yang buruk ke tubuh kita di masa depan. Sekarang misalnya kita bisa jadi dengan beli krim pemutih yang murah kayak gitu, pengen putih, atau misalkan pengen jerawat hilang, kita beli skincare yang anti jerawat yang murah, yang hasilnya kelihatan signifikan 1 hari 2 hari kelihatan, tapi di masa depan akan berdampak buruk, muka jadi gatal, jadi merah, jadi hitam, jadi jelek. Karena kalau sudah kita kena ochronosis nih, efek dari hidrokinon itu nggak bisa sembuh, susah untuk sembuh. Aduh, bahaya banget ya. Iya betul. Jadi, dan kemudian kalau memang ingin gimana? Sinyalnya agak jelek nih kayaknya Bu Lisna nih. Jadi mendapatkan hasil yang diinginkan kalau kita pakai yang kosmetik dan bahan-bahan yang aman. Kalau misalkan nih, seperti dijelaskan Pak Fahmi tadi, efek sampingnya itu merkuri, itu bahaya banget kayak gitu. Iya benar, saya punya beberapa teman yang pakai, nggak tahu sih itu apa merkuri atau tidak, yang jelas ciri-cirinya iya gitu. Sekali pakai, badan langsung putih, muka langsung putih. 2 hari mukanya jadi langsung kinclong, bagus kayak gitu. 1 minggu makin kinclong lagi. Ternyata di minggu kedua dan minggu ketiga, mukanya ternyata seperti ini. Persis yang seperti ini nih. Ada yang hitam di pipi, ada yang hitam di hidung, di tempat di mana dia mengoleskan. Itu yang kelihatan ya. Kalau yang tidak kelihatan, katanya sih akan menimbulkan gagal ginjal, kanker, bahkan bisa kematian ginjal. Ini benar nggak ya? Untuk ibu hamil itu harus berbahaya ya, Bu Lisna ya? Betul, berbahaya sekali, dan bahkan efeknya itu jika dipakai terus-menerus bisa berakibat kepada kanker kulit. Oleh sebab itu, kenapa kita harus berhati-hati dalam pemilihan kosmetik, dan ingat, kosmetik itu tidak benar sekali. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jelas
Kenapa kita memakai jamu dan kosmetik aman? Itu adalah untuk melindungi organ dan tubuh kita sendiri. Bayangkan kita suka jamu kayak gitu, tapi kita nggak tahu sebenarnya jamunya ini aman atau tidak kayak gitu. Yang dengan klaimnya itu akan memperkuat daya tahan tubuh dan segala macam, ternyata ujung-ujungnya justru membuat kita masuk rumah sakit gitu. Yang seperti yang pengalaman yang saya temui dari teman-teman saya, beberapa olahragawan karena mereka ingin mendapatkan hasil yang cepat dan instan, akhirnya menggunakan obat-obatan yang tidak bagus untuk tubuh, akhirnya di kemudian hari, setahun 2 tahun, hasilnya akan kelihatan jadi sakit-sakitan. Ini justru ini akan menjadi kebalikannya dari tujuan kita menggunakan kosmetik tadi. Niatnya mau krim yang diiklankan, yang saya ceritakan tadi, yang anti jerawat tadi, yang untuk memutihkan, yang mengandung hidrokinon 2% saat itu gitu. Jadi saya masih pakai itu sih, karena baru pakai akhirnya. Beberapa orang, 1-2 orang yang laki-laki juga ikutan beli, cuman karena cara penggunaannya juga serabutan sembarangan, itu langsung kayak krim wajah itu langsung dioleskan ke tangan, itu kayak pasta gigi, kayak gitu dikeluarkan langsung banyak, langsung dioleskan seperti pupur dingin. Dan apa yang jadi kayak pakai sabun cuci muka gitu ya Kak? Benar kayak gitu. Kan nggak, namanya laki-laki kan nggak terlalu paham penggunaan itu. Nggak sabar ya. Yang ini bagus kayak gitu deh. Pokoknya pasta gigi banyak, langsung diolesin kayak gitu. Dan ternyata apa yang terjadi 2 hari kemudian mukanya langsung terbakar dan melepuh kayak gitu. Ya kan kasihan juga, diketawain iya pasti. Ya, betul. Rasakan kayak gitu kan, diketahuin sama teman-teman sekelas, malu kayak gitu. Tapi beruntung dia ya agak kaya sedikit, jadi dia langsung lari ke Banjarmasin, konsultasi dengan dokter kulit, dikasih, untungnya masih bisa diselamatkan kulitnya yang melepuh. Artinya apa? Ketika kita memakai satu produk, misalkan kayak gitu, kita nggak tahu itu benar bagus atau tidak, aman atau tidak, tapi kita pakai aja, maka orang-orang yang penasaran, orang-orang dikhawatirkan mereka yang tidak tahu, mereka akan ikut-ikutan pakai juga. Kita pakai misalkan krim anti kerut, ada nggak ya anak SMA pakai krim anti kerut gitu, krim anti-aging ya, misalnya gitu. Terus ternyata ngelihat muka kita jadi bagus, padahal emang dari sononya udah putih duluan, udah nggak ada kerut duluan gitu. Tapi orang-orangnya tahu ikutan pakai. Misalkan kita punya Instagram nih, follower kita ngelihat, ternyata lumayan ya, bagus ya dia pakai ini gitu. Padahal itu juga yang diupload di Instagram berkat filter, pemutih, yang dipercantik segala macam gitu. Tapi ketika kita kasih tahu kita pakai produk yang ini, krim yang ini, padahal itu kita nggak tahu itu aman atau tidak, orang-orang nanti akan ikut-ikutan juga kayak gitu. Dan itu berbahaya, apalagi kalau kita mempromosikan yang ini bagus loh, yang ini lihat nih muka aku putih, semacam kayak Instagram, kayak gitu, kayak influencer, selebgram, seleb TikTok dan segala macam. Mereka mempromosikan sesuatu yang tidak aman, itu sangat berbahaya, kayak gitu. Jadi ketika kita, misalkan kita tidak pakai barang-barang yang nggak aman, kita nggak usah pakai kayak gitu. Kosmetik dan jamu yang aman aja yang kita pakai, dan kelihatan orang-orang ketika yang follower kita juga mengikuti, maka kita bisa melindungi sekitar kita. Saya juga ini Kak sering ngelihat gitu kan endorse seperti itu. Tapi kalau misalnya ngelihat endorse, iya kan dicek dulu. Biasanya saya lihat dulu nih label produknya itu seperti apa. Nah, karena wajah saya kan cenderung wajah yang sensitif dan kering. Nah, jadi saya akan biasanya pilih kering seperti itu. Jadi kalau misalnya mungkin dia cocok karena misal produk itu untuk kulit wajah yang berminyak, dia cocok karena memang kulit wajahnya seperti itu. Seperti itu. Jadi karena saya kering dan beda sama dia, bisa jadi kalau misalnya saya pakai itu nggak cocok dan berbahaya. Oh ya, benar-benar. Jadi kalau kosmetik untuk wajah kadang-kadang cocok-cocokan ya. Yang cocok untuk artis, untuk selebgram, belum cocok untuk kita karena kulitnya berbeda-beda. Iya, betul. Padahal itu pun loh ya, yang maksudnya yang sudah ada badan POM-nya aja belum tentu cocok untuk kita gitu.
apalagi yang Ya, nggak aman. Nah, itu. Jadi kita harus pintar-pintar selektif seperti yang kata Bu Lisna tadi untuk memilih kosmetik dan jamu untuk tubuh kita. Tuh. Nah, yang ini seperti ini mengulang aja ya, yang tadi yang sudah beberapa kali juga sudah dijelaskan oleh Bapak Ibu dari Badan POM, yang kita harus cek klik. Yang pertama kan kemasannya. Ini lagi ada pegang kosmetik nggak ya? Nggak ada kayaknya nih. Kemasannya, jadi kemasannya kita pastikan produknya dalam kondisi baik, tidak berlubang, tidak sobek. Kemudian kita harus cek labelnya. Nah, kalau misalkan yang untuk yang klinik, yang pengalaman pas saya zaman kuliah kemarin, itu pakai krim siang, krim malam, itu dari klinik dokter, itu memang di labelnya itu tidak ada komposisi atau tidak ada apa namanya ya, keterangan-keterangan dan segala macam. Pokoknya ditulis krim pagi, ya gitu aja, krim siang, udah gitu aja gitu dari dokter kliniknya. Yang itu sih harus percaya aja gitu sepenuhnya sama gitu kan Bu Lisna ya, kalau misalkan labelnya untuk yang dari dokter kecantikan. Kemudian iya, betul. nah, kemudian kalau yang I-nya itu izin edar, itu percayakan aja yang ada nomornya Badan POM. Dan kalau misalkan kita benar-benar apa namanya ya teliti, peduli, jadi yang kita lihat itu kita jangan langsung percaya karena banyak sekali apa namanya ya kosmetik yang seolah-olah ini ada nomornya, ini Badan POM nomor sekian gitu, padahal itu nomornya juga aneh gitu, nomornya ternyata palsu di karang-karang sendiri itu ada gitu, apalagi yang nggak ada Badan POM-nya. Kemudian cek juga kadaluarsanya karena semuanya pasti ada masa basinya tidak berlakunya, jangan sampai tapi kayaknya ini aneh juga deh, ini apa namanya ya, nasihat buat diri sendiri deh. Karena kebetulan kebetulan saya beli sabun mukanya itu yang gede banget kayak gitu di swalayan. Nggak tahu nih pokoknya ternyata sebulan lagi udah kadaluarsa. Kalau dibuang kan sayang. Ya udah pakai aja deh kayak gitu. Yang penting pakai ada sabun muka. Biasanya kan di diskon kan yang kayak tinggal sebulan lagi Iya, kadaluarsa iya, gitu, iya. harganya Iya. lebih murah kayak gitu, ini lumayan nih beli pakai gitu, nggak tahu ternyata kadaluarsanya itu barang-barang yang kadaluarsa juga bisa mempengaruhi menjadi ya kalau Iya. produksinya tanggal kadaluarsanya gitu. Tapi itu loh Kak, bisa dipakai buat kebanyakan biar habis kan. Oh gitu. Oh, Iya, kadang kalau saya juga kan hemat nih. Jadi maksudnya ini masih gitu. Kadaluarsanya juga kadaluarsanya udah habis tapi masih banyak. Aduh sayang, nggak apa-apa deh. Toh cuma sampo gitu. Akhirnya dipakai. Padahal mestinya yang kayak gitu nggak mau dipakai lagi, harus kita buang kan ya. iya. Gara-gara sayang Kadang aja ada kayak gitu. lagi Oh, benar. Jadi mungkin kalau kalau saya sih karena jarang mandi kayak gitu. Terus jarang kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa kayak gitu kan. Jadi kayaknya maksudnya jangan sampai yang beli yang banyak, tapi setahun 2 tahun nggak habis-habis. betul. Akhirnya Kita harus udah ada prediksi. luasa pakai terus. Mending kita beli yang secukupnya aja, pakai kayak gitu. Jadi kalau habis beli lagi. Daripada kita beli banyak, pengen murah, tapi sayang untuk dibuang walaupun sudah kadaluarsa. Gitu. Kayaknya itu aja deh ya sharing dari saya. Ini terakhir apa namanya kesempatan ini, mumpung apa banyak nih adik-adik dari mahasiswa dan pelajar juga kan zaman sekarang bisa apa namanya ya cari informasi lebih banyak langsung dari sumbernya. Kebetulan nih penyelenggara yang kali ini adalah Badan POM Tanah Bumbu. Di sini ada 1018 per tadi malam gitu. Followernya sudah banyak 1.200 dan di sini situs resminya. Jadi kalau misalkan kita mendapatkan info-info yang terbaik tentang kosmetik, yang segala macam, kita bisa langsung follow
@bpom Tanah Bumbu ya, ini ya tulisannya nih @bpom BPOM Tanah Bumbu. Yang punya Instagram boleh langsung di follow-nya di sini, nggak ada ruginya kalau pokoknya kita follow informasi-informasi langsung dari sumbernya. Yang pertama kita bisa dapat pengetahuan yang terbaru, yang kedua kita bisa nanti langsung buat tanya-tanya kayak gitu ya, siapa tahu misalnya kita ada pertanyaan semacam yang kayak di kolom chat nih, apa efek Kiranti bagi kesehatan. Nah gitu, kalau misalkan kita nggak tahu, nggak ada orang-orang yang berkompeten untuk menjawab, boleh langsung dihubungi ke Badan POM-nya. Ya, mantap nggak nih Bu Lisna nih promosinya ya? Mantap. Tapi wajib loh itu di follow, karena di situ kita juga share tentang kegiatan-kegiatan kami. Terus kalau misalnya kami mau kemana aja, misal kami mau ke Pasar Serongga, kami share biasanya di sana. Kami akan ke Pasar Serongga buat Bapak Ibu yang ingin yang punya pertanyaan atau ingin mendaftarkan produk, bisa datang ke stand kami. Jadi pernah itu Kak, kita sekitar bulan Ramadan kemarin kita ke Serongga. Biasanya kita kerja sama Puskesmas, sama Koramil, sama Polsek juga. Nah itu kami infokan dulu di Instagram kami bahwa kami akan ke Serongga, akan ke Pasar Bakau misalnya, atau ke Pasar Sampanahan, itu kami infokan jadi biar masyarakat bisa datang. Nah kalau misalnya masyarakat follow ini, harapannya nanti tahu infonya lebih cepat seperti itu. Benar sekali. Oke, ini kalau saya sudah follow loh ya. Nah, nanti kalau misalkan ada info-info penting, apalagi yang lomba tadi, nah boleh tuh di-share ya. Mantap banget lombanya. Iya. Ini kalau saya boleh ikut nggak nih Bu Lisna? Oh boleh. Tapi nanti sampai juara 1, janganlah. Lumayan loh ya. Nanti udah ketahuan siapa juaranya. Nah, oke. Kita sebarkan aja gitu di SMA juga. Mayoritas pakai Instagram. Kalau ada TikTok nanti kita promosikan. Pokoknya nggak ada ruginya deh gitu. Follow untuk yang di akun-akun sumber informasi seperti ini. Oke. Bu Lisna, kayaknya ini kalau sharing dari Pak Hafiz segini aja nih kayaknya nih. Masih ada waktu nggak? Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh langsung nih nyalakan mikrofon dan videonya. Tapi kalau misalkan agak sungkan, nggak apa-apa di kolom chat. Nanti sambil kita bacakan juga pertanyaannya. Yang bisa Pak Hafiz jawab akan Pak Hafiz bantu. Tapi kalau nggak bisa, nanti bisa minta bantuan sama Bu Lisna dan Bapak Ibu dari Betul. Ya baik, terima kasih Kak Hafiz. Jadi buat Bapak Ibu dan adik-adik sekalian mungkin ada pertanyaan atau hal yang ingin di-sharingkan terkait pengalaman menggunakan jamu dan kosmetik terutama terkait keamanannya, silahkan bisa ditanyakan sekarang, bisa open mic atau kalau malu bisa langsung chat ke chat Zoom meeting ya. Di kolom chatnya ada. Nah ini ada pertanyaan nih. Tadi pas kita lagi sesi materi, apa efek Kiranti bagi kesehatan? Mungkin untuk yang menjawab pertanyaan ini bisa dari Pak Fahmi ya. Izin Kak Hafiz. Ya, silakan. Ya, Mbak Lisna. Izin menjawab ya, Pak Hafiz, Mbak Lisna. Ini ada pertanyaan, apa efek Kiranti bagi kesehatan? Tapi ada yang jawab juga nih kayaknya. Dari Tuti, maaf kalau Kiranti sebenarnya diri sendiri yang konsumsi buat menghilangkan bau-bau yang kurang sedap di tubuh kita. Nah, kita cek nih apa sebenarnya tujuan dibuatnya Kiranti dari si produsen ya. Di sini saya coba share ya sedikit informasi. Nah, ini di database kita nih. Si produsen Kiranti ini mengklaim produknya dapat membantu mengurangi keluhan saat haid seperti nyeri haid dan bau badan tidak sedap, serta membantu memperlancar haid. Nah, itu klaim produk yang pertama. Nah, yang keduanya membantu menyegarkan badan, seperti itu ya. Nah, untuk efek-efek lain yang mungkin bisa terjadi ke tubuh saat mengkonsumsi itu, yang harus dipastikan adalah pertama aturan minumnya harus sesuai dengan yang ada di kemasan. Ini pasti ada di kemasan ini. Minum secara rutin 1-2 botol per hari, 3 hari sebelum, selama, dan 3 hari sudah haid. Nah, berarti kan di luar ini sebenarnya tidak dianjurkan untuk meminum ini. Kalaupun teman-teman juga pada saat periode yang di sini, tapi mungkin ada alergi terhadap bahan-bahan yang di sini ada
yang paling banyak nih dia mengandung Curcuma domestica rhizoma. Ini adalah kunyit ya. Mungkin teman-teman ada yang punya riwayat alergi terhadap kunyit, itu juga perlu diperhatikan agar dampak-dampak yang tidak diinginkan terhadap tubuh itu bisa terjadi. Untuk ini juga ada peringatan ini, tidak dianjurkan untuk wanita hamil. Jadi yang lagi sedang mengandung ya, diusahakan jangan mengkonsumsi ini. Toh ini kan peruntukannya untuk yang head kan. Otomatis kan kalau yang hamil yang nggak head lah. Itu ibaratnya. Nah, itu jawaban dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan lain atau masukan juga tambahan silahkan. Baik, dan dari Bapak Fahmi, mungkin dari peserta ada pertanyaan atau tanggapan lain atau mau share terkait pengalamannya menggunakan kosmetik, bisa. Masih kita buka, masih ada sedikit waktu sebelum kita lanjut ke post test. Dan tentunya pengumuman ya, pengumuman door prize. Baik, sepertinya tidak ada ya. Tapi misalnya nanti dari para peserta ingin ada pertanyaan dan lain segala macam, bisa di chat saja langsung ke grup atau di kolom chat di Zoom. Panitia akan jawab, baik itu pertanyaannya ke Pak Fahmi atau ke Kak Hafiz, nanti akan kami sampaikan dan beliau akan menjawab dan kami akan sampaikan ke para peserta sekalian. Jadi demikian, mungkin Kak Hafiz ada penutup untuk sesi kali ini. Ini atas part itu, jangan sampai nanti pengalaman buruk kan kita tidak tahu tentang jamu dan kosmetik aman itu akan berbahaya menjadi di generasi muda. Nah, justru yang adik-adik dan pelajar mahasiswa itu yang menjadi agentnya untuk menyampaikan informasi baik ini ke teman-teman seumurannya kayak gitu. Ya, terima kasih Bu Lisna.